Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Barusan sudah membaca buku ya masing-masing. Dapat berapa halaman barusan baca bukunya? Ada yang tidak baca sama sekali? Ada. Boleh nanti kalau misalnya untuk minggu depan dan seterusnya, setiap hari Selasa itu wajib membawa buku bacaan. Siap? Oke. Barusan kalian telah baca buku kalian dan ibu pun membaca buku yang ibu bawa. Ibu akan mereview sebuah buku yang berjudul Cinta yang Menyembuhkan. Ya, ada sebuah cinta. Kita itu seorang manusia sejatinya mempunyai cinta dan kasih sayang. Tapi untuk apa itu dipergunakan? Oke, di buku ini nanti kalian akan melihat bagaimana cinta bisa menyembuhkan segala macam penyakit misalnya ya. Buku ini ditulis oleh Jenny Oldfield dan diterbitkan oleh PT Nuansa Cendikia yang berisi 136 halaman. Buku ini kenapa ibu pilih? Karena ini menarik untuk ibu baca. Di sini judulnya juga sudah Cinta yang Menyembuhkan dan ada gambar apa ini, tahu nggak? Seekor keledai. Iya. Kenapa? Karena isi dari buku ini adalah tentang sebuah cinta dan perjalanan hidup seseorang yang mana mereka itu punya cinta dan kasih sayang, tetapi untuk siapa saja mereka berikan cinta dan kasih sayang itu tentunya bisa untuk manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Isi dari buku ini menceritakan seekor keledai dan beberapa hewan di sini ada ya, ada kucing, ada anjing, ada dan lain-lain. Bones ini adalah seekor keledai yang terlantar, sakit, terkulai, lemah, gak ada temennya. Dia ada di padang salju yang sangat luas. Lalu ada seorang manusia yang bernama Charlie. Charlie ini adalah penyayang binatang. Tapi Charlie pun seorang yang lemah begitu. Nah, melihat si Bones ada di padang salju yang sangat luas, kedinginan, kelaparan, sedang sakit, apa yang akan kalian bayangkan di sana? Membantu, menolongnya. Begitupun dengan Charlie, seorang manusia yang punya kasih sayang di dalam hatinya, ada empati ke semua makhluk hidup yang ada di dunia. Charlie tolonglah si Bones ini. Lalu apa yang terjadi? Karena dia terburu-buru untuk menolong si Bones tersebut, Charlie pun terjatuh. Dia kakinya sakit sama. Jadi si Bones dan si Charlie ini sama-sama sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat katanya ya. Lalu nanti di sana ada seorang perawat dan beberapa dokter hewan yang akhirnya merawat Bones tersebut. Nah, kenapa di sini ada sebuah cinta yang menyembuhkan? Karena dengan sebuah cinta dan kasih sayang, si Charlie itu menolong Bones yang sedang terjatuh lalu dibawa ke rumah sakit dan banyak orang yang membantunya, maka pada akhirnya Bones ini menjadi sembuh. Kakinya sudah bisa berdiri, makannya banyak. Nah, dari sana kita belajar. Apa hikmah yang kalian bisa ambil? Buku ini bercerita tentang bahwa cinta dan kasih sayang itu bisa kalian berikan kepada semua makhluk yang ada di bumi ya, tidak selalu kepada manusia kamu memberikan kasih sayang, tetapi harus diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Paham? Nah, begitu review yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut, 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 salut.
Saya Haraisa Kilaiza Tulisa dari kelas 7F, perwakilan Meksam Bedas Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Zaman Batu yang ditulis oleh Andarini Saptika dan diterbitkan oleh Media Cerdas Nasional. Alasan saya memilih buku ini karena ketika saya mengkaji buku tersebut, saya menjadi penasaran bagaimana sejarah-sejarah pada zaman batu yang diceritakan oleh buku ini. Isi dari buku ini adalah, menurut literatur sejarah, kehidupan manusia sudah berasal sejak zaman praaksara. Dari sana terus berevolusi hingga zaman yang kita alami sekarang. Di zaman praaksara, manusia tidak mengenal tulisan. Di setiap bangsa, akhir dari zaman praaksara berbeda-beda. Zaman batu mewariskan peninggalan-peninggalan berupa fosil, peralatan kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk tinggal, berburu, dan mempertahankan hidup. Hikmah dari buku ini adalah sejarah-sejarah yang mengenai zaman batu dan masalah revolusi manusia hingga menjadi zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfensa Janeta Putri Surya dari kelas 7A. Di sini aku sebagai perwakilan Meksam Bedas Kabupaten Bandung. Di sini aku akan mereview buku berjudul Raden Ajeng Kartini. Sebelumnya kalian tahu gak Raden Ajeng Kartini itu siapa? Siapa? Ya, benar. Kartini itu adalah pahlawan yang mengusahakan pendidikan untuk wanita. Karena dulu wanita itu hanya mempunyai kewajiban untuk menurut kepada laki-laki. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya suka dengan sejarah-sejarah tentang para tokoh, tentang sejarah negara, atau tentang sejarah dunia. Isi buku ini ada tentang menceritakan masa kanak-kanak Raden Ajeng Kartini sampai wafatnya. Di sini juga menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk kebangkitan kaum wanita Indonesia. Hikmah dari buku ini adalah kita bisa tahu tentang sejarah para tokoh-tokoh dan perjuangan mereka untuk mengusahakan pendidikan bagi seluruh orang Indonesia di sini. Kalian juga harus bersyukur karena dulu itu untuk belajar itu susah banget karena dulu kan kita sempat dijajah oleh Belanda, semuanya harus patuh sama Belanda. Ya kita harus bersyukur karena kita bisa belajar di sini. Kalian juga harus belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa melestarikan perjuangan dari para pahlawan kita. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang akan maju ke depan? Yuk, boleh. Siap. Yuk, langsung berdiri. Kemudian siapa lagi? Yuk, siapa lagi yang siap lagi? Yang siap ke depan. Berdiri dulu, baru aja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Cepat dan Mudah Lancar Public Speaking. Kalian di sini ada yang tahu gak public speaking itu apa? Apa public speaking? Nggak tahu? Nah, jadi public speaking itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk berbicara di hadapan publik seperti saya berbicara kepada kalian semua. Itu adalah public speaking. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kita lancar public speaking menghadapi ketakutan ketika kita berbicara di hadapan publik. Tepuk tangan dulu. Oke, yuk silakan.
Nah, kalian pasti pernah ngerasakan kalau kalian tuh takut kalau mau maju ke depan, berbicara di depan publik, di depan banyak orang, kalian pasti pernah kan merasa takut gitu. Ngerasa kayak takut dihakimi, takut diketawain kalau salah. Sebenarnya sih itu normal. Tapi kalau kita mau menghadapi ketakutan tersebut, kita bisa dengan cara percaya diri. Kita itu harus menganggap itu sebuah tantangan dan menikmati itu. Karena kalau kita tetap takut terhadap sesuatu, maka kita gak bisa berkembang. Kita akan tetap stuck di situ-situ saja. Kita juga harus tidak terlalu mempedulikan audiens atau para pendengar, karena kalau kita terlalu takut berbicara di hadapan pendengar, kita bakal merasa yang namanya grogi atau susah ngomong. Jadi kita harus menganggap kalau pendengar ini kita tidak mendengarkan kita, tidak melihat kita atau tidak peduli dengan kita, itu bisa mengurangi rasa takut ketika kita berbicara di hadapan banyak orang. Di dalam buku ini juga kita diajarkan bagaimana caranya percaya diri, bagaimana caranya menghadapi ketakutan yang ada di dalam diri kita. Di dalam buku public speaking ini, kita itu jadi bisa berbicara di hadapan publik, yang itu tuh sangat penting buat diri kita di masa depan, seperti di masa kuliah, pekerjaan, ketika meeting atau apapun itu. Jadi saya memilih buku ini karena saya juga ingin kuliah nanti di masa depan. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa. Ya. Tepuk tangan. Wah, keren sekali. Terima kasih kepada yang sudah menunggu dengan sangat baik. Ayo terakhir, siapa lagi yang akan maju ke depan? Tuh, banyak ternyata siapa? Ini aja, nanti kamu, nanti belakang. Bentar ya. Siapa ini? Bilza. Iya. Semangat Bilza. Tepuk tangan semuanya. Itu gue jadi yang mau ada yang mau lagi. Tapi ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Meisya Husatul Hasanah dari kelas 8. Ini saya akan menceritakan isi buku yang berjudul Berani Berubah untuk yang Lebih Baik. Penyusun Mullah Sihtari dan Yazid At-Tafsir. Di sini saya mengambil dari halaman 66 tentang Angki Yudistiana. Oke, jadi Angki Yudistiana itu adalah seorang wanita cantik yang memiliki banyak prestasi, tetapi dia itu memiliki keterbatasan. Nah, dia itu dihina habis-habisan oleh teman terdekatnya, dan dia tetap teguh, tetap tegar, karena untuk apa mendengarkan hinaan dari orang lain ya. Nah, walaupun Angki Yudistiana memiliki kekurangan di pendengarannya, namun dia tetap tegar, tetap semangat. Nah, setelah itu ada perlombaan di sekolahnya, dan yang terpilih itu dia. Nah, singkat cerita, dia berhasil membuat buku, dan
bisa mendirikan disabel untuk memperdayakan orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Nah, teman-temannya itu tidak percaya bahwa dia bisa mendirikan bukunya. Nah, ternyata setelah menunjang, teman-temannya itu kayak wow, kayak memuji-mujinya sampai so akrab, padahal yang dulunya menghina malah ya begitulah ya kalian ngerti. Oke, jadi semua hal di dunia ini bersifat netral, tergantung sudut pandang dan batas wawasan individu dalam menyikapi sesuatu positif atau negatif. Oke, jadi ketika ada seseorang yang menghina fisik kita, kecerdasan, ataupun pada diri kita, tidak perlu dihiraukan. Sebab kita tidak wajib untuk mengikuti omongan buruk orang tersebut. Oke, jadi kesimpulannya jangan pedulikan perkataan buruk yang diberikan kepada kita. Tugas kita hanya menjalani dan membuktikan kepada orang-orang yang menghina diri kita. Jadi jangan mendengarkan, karena Anda siapa? Jadi jangan membalas dengan tindakan yang konyol ketika kita mendapat hinaan. Tanamkan dalam diri kita bahwa orang itu perhatian kepada kita. Jika dihina karena terlahir miskin, maka buktikan dengan kita bahwa kita itu bisa kaya raya dengan cara kerja keras, bukan dengan cara membangga-banggakan harta kedua orang tua. Jadi jangan mudah putus asa karena hinaan yang diberikan seseorang, apalagi sampai melakukan tindakan konyol ya. Hikmah dari buku ini, jadikan hinaan sebagai pematik semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang menghina kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada yang sudah menyampaikan kepada